Jakarta, para tersangka kasus dugaan makar telah memiliki rencana yang matang untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Aksi nekat telah direncanakan para tersangka, yakni Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Muhammad Al-Khattab, dan 4 orang penggerak aksi 313. Mereka lebih dulu rapat di 2 tempat, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut mereka membahas bagaimana rencana untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, ada beberapa rencana yang telah dipersiapkan soal bagaimana cara mereka bisa masuk ke gedung DPR MPR. Ada juga caranya untuk menabrakan kendaraan truk di pagar belakang DPR. Ada juga 7 pintu dari hasil rapat itu, gorong-gorong, jalan setapak. Jadi dengan asumsi bahwa kalau semua massa sudah masuk ke gedung DPR, akan kesulitan didorong keluar. Ini juga ada pemufakatan dan niat, ujar Argo. Dalam pertemuan itu, menurut polisi, dibahas siapa-siapa saja yang akan melakukan aksi nekat mengkudeta pemerintahan sah lewat rencana aksi lebih besar dari 313 itu. Bukan hanya Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Muhammad Al-Khattab, dan 4 orang penggerak aksi 313 yang diduga akan melakukan perbuatan makar saja yang memiliki peran dalam rencana aksi lebih besar dari 313 tersebut. Dalam pertemuan itu adalah bagian-bagian yang akan dilakukan. Kan perlu juga bukan hanya 5 orang itu saja, kan perlu massa, ujar Argo. Polisi terus mendalami siapa sebenarnya otak di balik rencana aksi itu. Nanti akan kami dalami, ujar Argo. Argo menjelaskan terduga pemufakatan makar sudah merencanakan besaran anggaran untuk melakukan aksi penggulingan pemerintah Republik Indonesia (RI) saat ini. Memang di sana disampaikan bahwa untuk jatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana 3 miliar. Pemerintah bisa jatuh, kata Argo. Menurut Argo, polisi saat ini belum mendapatkan sumber dana tersebut. Adapun uang 3 miliar itu masih dalam bentuk perencanaan dan belum terrealisasi. Selain itu, dia juga belum mengungkapkan secara rinci untuk apa saja anggaran sebesar 3 miliar. Adapun soal barang bukti 8 juta yang ditemukan dari Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khattab, Argo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan aksi 313. Kalau kaitkan barang bukti yang kami sita, diduga uang itu berkaitan dengan kegiatan 313 kemarin, kata Argo. Polisi sebelumnya menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khattab, ZAIR, V, dan M terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2017. Kelima orang tersebut disangkakan pasal 107 KUHP Jungto pasal 110 KUHP tentang pemufakatan makar. Sementara itu, V dan M juga dikenai pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menurut polisi, V dan M sempat melontarkan perkataan yang menghina etnis tertentu. Kapolri digugat. Tim kuasa hukum kasus makar melaporkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan ke Pengadilan Internasional. Tim kuasa hukum mewakili 10 orang yang ditangkap polisi atas tuduhan melakukan tindakan makar terhadap negara. Ke-10 orang tersebut adalah musisi Ahmad Dhani, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Husein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal Kobar. Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Internasional itu diajukan secara berkelompok. Sudah diajukan tergugat pertama Tito Karnavian, tergugat kedua Kapolda Metro Jaya M. Iriawan, kata kuasa hukum kasus makar, Dahlia Zain. Dahlia mengatakan bahwa tim kuasa hukum memiliki waktu 14 hari setelah pendaftaran untuk mempersiapkan bukti-bukti. Saat ini tim kuasa hukum disebut tengah menyusun bukti-bukti. Salah bukti adalah surat penangguhan Sri Bintang yang ditolak selama 5 kali. Sampai kami tebuskan ke PN Jakarta Utara tidak digubris. Akhirnya Sri Bintang sampai 103 hari ditahan, kata dia. Saat disebut apakah gugatan dia memenuhi syarat,
Dahlia mengatakan bahwa tim berupaya membuat terbaik untuk klien. Yang penting kami jalankan dulu, penolakan nanti saat pengadilan, ujar Dahlia. Penangguhan penahanan tim advokasi dari Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Vokal IMM mengajukan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan makar Zainuddin Arsyad. Zainuddin ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khattab. Vokal IMM mendatangi markas Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Zainuddin yang merupakan salah seorang anggota IMM. Perwakilan dari tim advokasi Vokal IMM, Ihsan mengatakan akan menemui penyidik yang menangani kasus dugaan makar untuk meminta agar Zainuddin diberikan penangguhan penahanan, ujar Ihsan. Ihsan menjelaskan, permintaan penangguhan penahanan terhadap Zainuddin dilakukan karena yang bersangkutan kini tengah menjalani proses pembuatan skripsi di kampusnya, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami sudah mendiskusikan hal tersebut dengan pihak penyidik, dan penyidik sudah setuju dengan pengajuan penangguhan penahanan yang bersangkutan, ujar Ihsan. Vokal IMM diminta penyidik untuk mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Hari ini akan langsung kita proses, secara prinsip penyidik sudah mendukung, ujar Ihsan. nis_KPS_li_tutup tribunnews.com. Jadi bagaimana menurut Anda?